Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2159. Chapter 2159 Hadiah Kematian. Perwakilan berbagai negara adidaya di White River City terdiam beberapa saat, ekspresi mereka berubah-ubah, setelah menerima berita tentang pertempuran Si Feng. Black Flame benar-benar monster, dia bahkan tidak ada di sini, dan dia masih mampu mempengaruhi situasi di White River City, kata Illusory Watts, tersenyum pahit saat dia melihat sekeliling. Dia terkejut mengetahui bahwa satu orang begitu kuat. Aku mengakui bahwa dia luar biasa, tapi berbagai negara adidaya jauh lebih takut pada Great Demon Marquis daripada Black Flame sendiri, kata Crimson Gate setelah mengingat dirinya sendiri. Saat dia melihat sosok Si Feng di video pertempuran, dia mencibir dan melanjutkan, tapi pada akhirnya, dia hanya menggunakan beberapa alat khusus untuk mengendalikan demon besar itu. Dia tidak bisa mengendalikannya selamanya. Begitu Black Flame kehilangan kendali atas monster itu, bagaimana rencananya untuk menghadapi berbagai negara adidaya? Di domain God, semakin kuat monster itu, semakin sulit untuk dikendalikan. Kontrol pemain atas makhluk seperti itu juga tidak akan bertahan lama. Mengontrol Great Demon Marquis selama beberapa jam akan menantang surga. Namun, seberapa besar kemungkinan Zero Wing dan Secret Pavilion dapat memperkuat kota hutan batu hanya dalam beberapa jam? Mengembangkan kota dan kota persekutuan adalah proses bertahap. Bahkan belasan jam pun tidak cukup lama untuk mengubah pertahanan kota hutan batu secara signifikan. Biasanya, kota persekutuan akan membutuhkan beberapa hari sebelum dapat beroperasi penuh, dan berbagai pasukan negara adidaya tidak membutuhkan waktu lama untuk mengepung kota. Si Feng mungkin bisa bersaing dengan satu negara adidaya sendirian, tapi bagaimana dengan yang lainnya? Menurut pendapat Crimson Gate, semua yang dicapai Zero Wing dengan mengalahkan Starling mendapatkan lebih banyak waktu. Ini tidak akan mengubah hasil akhirnya. Memang, meskipun Zero Wing tampaknya memiliki inisiatif, itu hanya ilusi. Kata ilusi mengangguk setuju. Namun, saya yakin persekutuan mengerti itu. Zero Wing membutuhkan partner lebih dari apapun saat ini. Jika kita mencoba bernegosiasi dengan Zero Wing sekarang, kita seharusnya bisa mendapatkan banyak uang. Saya khawatir Anda salah, Illusory. Zero Wing terlalu sombong untuk bernegosiasi dengan kami sekarang. Bagaimanapun, ia baru saja mengalahkan Starling. Namun, seiring berjalannya waktu dan durasi demon besar semakin dekat, saya yakin Zero Wing akan menjadi gugup dan putus asa bagi mitra untuk memperkuat pertahanan kota hutan batu, kata Crimson Gate, terkekeh. Kita hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk mendekati persekutuan. Setelah persekutuan putus asa, persekutuan akan menerima semua permintaan kita. Meskipun penampilan Si Feng sangat mengesankan, dia masih menjadi hama di hadapan banyak negara adidaya. Dia hanya membeli guildnya lebih banyak waktu. Crimson Gate bukan satu-satunya yang menunggu waktunya. Perwakilan negara adidaya lainnya juga menunggu dengan tenang. Sepertinya mereka semua menunggu untuk menyaksikan Zero Wing mempermalukan dirinya sendiri. Sementara itu, Yuan Tixin, yang baru saja menerima laporan tentang tindakan berbagai negara adidaya, tidak bisa menahan cemberut. Benar saja, negara adidaya ini tidak begitu mudah dibodahi. Tak satu pun dari mereka mengambil tindakan. Sambil menggertakkan giginya, Yuan Tixin menoleh untuk melihat Si Feng dan buru-buru bertanya, Guild Leader Black Flame, apakah kamu benar-benar berencana untuk menunggu? Pertarungan dengan Starling telah berakhir lebih dari 1 jam yang lalu, tetapi tidak satu pun dari berbagai negara adidaya yang bergerak menuju kota hutan batu yang mencoba melakukan kontak dengan Zero Wing atau pavilion rahasia. Meskipun Yuan Tixin yakin akan kekuatan pavilion rahasia, dia tahu bahwa seekor harimau tidak memiliki harapan untuk mengalahkan sekawanan serigala. Jika mereka tidak mendapatkan cukup bantuan untuk mempertahankan kota hutan batu, mereka kemungkinan akan berjuang untuk melewati rintangan berikutnya. Namun, meskipun kerugian Zero Wing semakin meningkat, Zero Wing tidak berusaha merekrut sekutu selama 2 jam terakhir. Yuan Tixin tidak tahu apa yang sedang dipikirkan pendekar pedang. Setelah Great Demon Molvin menghilang, mereka akan menjadi ikan di blok pemotong. Tentu saja tidak, jawab Si Feng. Itu meyakinkan. Pavilion rahasia memiliki mata-mata di berbagai negara adidaya. Seharusnya tidak sulit untuk menemukan niat mereka. Kapan Anda berencana untuk bergerak, Guild Leader Black Flame?
Yuan Tixin bertanya, dalam hati menghela nafas lega. Dia khawatir si Feng akan memegang saham kota hutan batu, menolak untuk menjualnya dengan harga berapapun. Jika itu masalahnya, Zero Wing dan Secret Pavilion akan menghadapi skenario terburuk. Namun, jika si Feng dapat mengikat 2 atau 3 sekutu lagi, situasi mereka akan lebih mudah ditangani. Setidaknya, mereka bisa mempertahankan kota hutan batu. Satu-satunya masalah adalah membagi saham. Tapi si Feng mengalihkan pandangannya ke Demon besar di sampingnya dan dengan tenang berkata, kita harus bisa bergerak begitu dia tiada. Ketika si Feng menyelesaikan pernyataannya, suasana di sekitar mereka membeku. Yuan Tixin tidak bisa membantu tetapi memelototi pria itu. Ini bukan waktunya untuk bercanda, Black Flame. Petik 2. Yuan Tixin hampir tidak bisa berkata-kata saat dia memelototi si Feng. The Great Demon Molfins adalah satu-satunya alasan berbagai negara adidaya takut pada Zero Wing saat ini. Begitu Molfins tiada, Zero Wing akan kehilangan keuntungannya dengan mengalahkan Starling. Persekutuan bahkan mungkin berada dalam posisi yang lebih buruk karena membuang-buang waktu berbagai negara adidaya. Namun, pendekar pedang ini baru saja memberitahunya bahwa mereka hanya menunggu untuk menyaksikan Molfin tiada. Seandainya ada orang lain yang membuat pernyataan seperti itu, Yuan Tixin kemungkinan besar akan marah dan mengalahkan mereka sampai habis. Aku tidak bercanda, kata si Feng, terkekeh pada tetua yang menggelegak di hadapannya. The Dark Seed setara dengan bencana alam di domain God. Itu adalah alat yang cukup kuat untuk menghancurkan kerajaan dan kerajaan. Setiap kekuatan di masa lalu yang telah memperoleh benih kegelapan telah memesan item tersebut sebagai kartu truf terakhir, memastikan bahwa itu akan mengalahkan musuh-musuhnya, bahkan jika itu harus menanggung kehancuran bersama. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui oleh para pemain saat ini tentang benih kegelapan. Meskipun Darkseid adalah item yang membawa bencana, itu juga merupakan kesempatan emas. Setelah iblis yang dipanggil dengan benih kegelapan tiada, itu dijamin akan menjatuhkan desain menara kegelapan. Membangun menara kegelapan cukup sederhana. Faktanya, itu lebih merupakan pemanggilan daripada cetak biru. Meskipun menara kegelapan bukanlah konstruksi puncak, itu sedekat mungkin. Bahkan 4 menara elemen tidak sekuat itu. Saat si Feng terdiam, Molfins berteriak kesakitan saat api perak mulai melahap tubuhnya, tidak menyisakan apapun selain abu. Kematian Molfins mengejutkan anggota Zero Wing dan Secret Pavilion yang menonton. Mereka semua menatap, sama ngeri seolah-olah mereka baru saja menerima hukuman tiada. Begitu Molfins pergi, sebuah buku besar berbingkai emas muncul di tanah sebagai gantinya. Energi gelap yang dipancarkan buku besar itu tidak lebih lemah dari milik benih kegelapan. Pemain terdekat merasa sangat tidak nyaman saat energi gelap menyentuh mereka. Kata-kata, desain menara gelap, menghiasi sampul buku tebal itu. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2160. Chapter 2160 Menara Kegelapan. Buku yang sangat kuat, auranya cukup kuat untuk membuat jantungku berdegup kencang. Purple Jade tercengang saat dia menatap desain menara kegelapan yang muncul di tempat Demon Molfins besar. Biasanya, item domain dewa tidak memiliki aura, tetapi yang memiliki aura luar biasa. Sebagai salah satu anggota inti Secret Pavilion, Purple Jade telah melihat banyak item yang memancarkan aura. Karena itu, dia bisa menghitung jumlah item yang dia temui yang bisa membuat jantungnya berdetak kencang dengan satu tangan. Selain itu, barang-barang itu umumnya adalah alat yang ditinggalkan oleh beberapa dewa kuno. Sampai hari ini, dia belum pernah melihat buku dengan aura yang begitu kuat. Aku khawatir ini akan mendorong berbagai negara adidaya untuk bergerak, komentar Yuan Tixin dengan ekspresi muram setelah melihat Molfins menghilang. Tidak seperti Purple Jade, dia tidak berminat untuk memperhatikan buku besar yang dijatuhkan oleh Great Demon. The Great Demon Molfins telah menjadi jimat perlindungan Stone Forest City, menghalangi kekuatan apapun untuk menyerang. Tak satu pun dari musuh Zero Wing yang yakin bisa mengalahkan monster yang praktis tak terkalahkan di antara makhluk tingkat 4. Bahkan tidak masalah jika berbagai negara adidaya memobilisasi setiap anggota. Namun, tanpa Molfins, berbagai negara adidaya tidak lagi takut menyerang kota. Bahkan 3 monster mitik yang dipanggil tidak akan memberikan jeda pada berbagai kekuatan super. Sekarang Molfins telah pergi, mata-mata negara adidaya di dalam Secret Pavilion dan Zero Wing akan bergegas ke persekutuan mereka untuk melaporkan masalah tersebut. Tidak akan lama sebelum pasukan negara adidaya berkumpul di sekitar Stone Forest City, dan Secret Pavilion dan Zero Wing belum mendapatkan sekutu lagi.
Jika hanya 3 hingga 5 negara adidaya yang menargetkan kota, mereka mungkin baik-baik saja. Paviliun rahasia akan memiliki kesempatan untuk mempertahankan kota, meskipun pertempurannya akan sulit. Sayangnya, lebih dari 10 negara adidaya berbaris menuju kota, dan beberapa di antaranya hampir sekuat Paviliun. Ini bukan lagi pertarungan yang bisa dimenangkan oleh Secret Pavilion dan Zero Wing sendiri. Selanjutnya, Paviliun Rahasia hanya mentransfer 5.000 ahli tambahan ke kota hutan batu dalam 2 jam terakhir. Kota hutan batu terletak di dalam jurang tanpa dasar, dan karena lingkungan Dungeon regional yang keras, ahli biasa tidak lebih dari umpan meriam dalam pertempuran di sini. Hanya ahli yang lebih kuat yang akan berguna. Namun, Paviliun Rahasia telah menugaskan para ahli ini ke berbagai lokasi di seluruh domain lore untuk memaksimalkan penggunaannya, dan masing-masing dari mereka sibuk dengan tugas penting mereka sendiri. Mengumpulkan para ahli ini ke satu tempat dalam waktu sesingkat itu tidak mungkin. Meskipun ini juga terjadi pada berbagai kekuatan super yang menyerang kota hutan batu, ketika lebih dari 10 kekuatan super bersatu, kekuatan ahli mereka akan mencengangkan. Seperti yang ditebak Yuan Tixin, negara adidaya musuh menerima berita kematian Molvins kurang dari 30 detik setelah Demon Besar berubah menjadi abu. Baik, Black Flame, mari kita lihat apakah Anda bisa mendukung kesombongan itu sekarang. Breakdown, yang telah dibangkitkan di benteng Starling, mengungkapkan seringai gila ketika dia menerima berita itu. Pasukan Starling telah dimusnahkan dalam pertempuran awal untuk kota hutan batu. Sebagai komandan tentara, melarikan diri dari penganiayaan karena kegagalannya akan sangat sulit. Meskipun Starling tidak akan mengusirnya dari persekutuan karena kekuatan pribadinya, hari-harinya sebagai wakil pemimpin persekutuan kemungkinan besar sudah dihitung. Fakta bahwa dia sekarang bisa menonton Zero Wing kehilangan Stone Forest City menenangkan hatinya yang frustrasi. Berdasarkan laporan terbaru, 12 negara adidaya sedang berbaris menuju Stone Forest City. 2 kekuatan terkuat di antara mereka adalah Sky Dragon House dan Pride Empire. Sisanya setara dengan Crimson Emperor. Secara total, 12 negara adidaya telah mengirim sekitar 50.000 ahli untuk pertempuran ini. Setiap satu dari 50.000 pemain ini adalah ahli di antara para ahli. Di guild kelas 1, mereka semua akan menjadi anggota Legiun Kartu Truf Persekutuan. Selain itu, beberapa dari mereka adalah ahli Realm Refinement. Bahkan pasukan Starling di negara undead kuno tidak akan memiliki peluang melawan pasukan ini, belum lagi Stone Forest City. Sementara itu, berbagai perwakilan negara adidaya di kawasan bisnis kota Sungai Putih tercengang ketika mereka mendengar kematian Molvins. Ada apa dengan Zero Wing? Itu belum menghubungi satu negara adidaya sejak Demon Besar jatuh. Apakah Black Flame sudah gila? Kata-kata ilusi berkomentar tidak percaya setelah membaca laporan terbaru. Jika Zero Wing bersekutu dengan 3 atau 4 negara adidaya lainnya, masalah ini akan diselesaikan. Meskipun persekutuan akan kehilangan sebagian besar saham kota hutan batu, persekutuan tetap akan mengurangi keuntungan kota. Zero Wing telah membuktikan kekuatannya kepada berbagai negara adidaya, dan mereka tidak akan mendorong terlalu jauh dalam negosiasi mereka. Namun, Zero Wing masih menolak untuk menjangkau satu negara adidaya, yang menyebabkan aliansi tentatif antara persekutuan yang diremehkan. Sekarang, Zero Wing tidak punya harapan untuk mempertahankan kekuatan apapun di dalam Stone Forest City. Sepertinya ego Black Flame telah tumbuh tidak proporsional setelah kemenangannya atas Starling, kata Crimson Gate dengan marah. Dia seharusnya tidak menyalahkan kita karena tidak kenal ampun karena dia ingin menjaga kota untuk dirinya sendiri. Crimson Gate berasumsi Zero Wing akan buru-buru menandatangani kontrak dengan berbagai negara adidaya sebelum kehilangan Great Demon Molvins. Dia telah merencanakan untuk meninggalkan persekutuan untuk sementara waktu sebelum memberikan harga untuk bantuan Kaisar Merah. Sayangnya, kesabarannya sia-sia. Karena Zero Wing menolak untuk bertindak, Kaisar Merah tidak punya pilihan selain berpartisipasi dalam perjuangan untuk kota hutan batu. 12 negara adidaya berbaris menuju kota, dan setelah memasukkan paviliun rahasia, Kaisar Merah tidak akan mendapatkan persentase besar dari bagian kota. Setiap eselon atas negara adidaya di White River City berbagi perasaan Crimson Gate. Mereka semua marah atas perilaku Zero Wing, hampir cenderung menghubungi pasukan guild mereka dan memerintahkan pasukan mereka untuk menuju ke Stone Forest City dengan kecepatan penuh. Sebaliknya, ketika Yuan Tixin menerima laporan tentang pergerakan negara adidaya, dia memucat menjadi pucat pasi. Bahkan dengan anggota Zero Wing, hanya ada lebih dari 100.000 pemain di Stone Forest City,
tetapi sebagian besar anggota Zero Wing yang hadir adalah ahli biasa dan pemain elit. Dibandingkan dengan berbagai pasukan gabungan dari 50.000 ahli, perbedaan antara kekuatan kedua belah pihak sangat besar. Namun, terlepas dari malapetaka yang akan datang, Si Feng dengan santai menggambar susunan magic di tanah. Dia tidak melakukan apapun untuk merekrut tentara NPC atau memanggil beberapa ahli kota Silverwing. Paman Yuan, apa yang harus kita lakukan? Pemimpin persekutuan mengerahkan setiap ahli yang dia bisa dan bahkan telah meninggalkan beberapa operasi persekutuan untuk memastikan para ahli kita dapat tiba di sini secepat mungkin. Namun, bahkan dengan para ahli itu, aku khawatir kita masih bukan tandingan kekuatan tempur musuh kita. Kata Purple Jade, mengerutkan kening saat dia memberitahu atasannya tentang laporan terbaru. Paviliun rahasia memiliki lebih dari 6.000 ahli di kota hutan batu sejauh ini, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pasukan gabungan negara adidaya. Untuk memperburuk keadaan, kekuatan paviliun rahasia tidak berkualitas tinggi seperti musuh mereka. Kami tidak punya pilihan selain bertarung, kata Yuan Tixin sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, Si Feng akhirnya melakukan pukulan terakhir, menyelesaikan susunan magiknya. Arai itu segera diaktifkan, dan larik ajaib lainnya, sebesar Stone Forest City itu sendiri, muncul di atas kota. Itu bersinar dengan cahaya perak, dan mana keras yang dikandungnya membuat para ahli di kota gelisah. Saat susunan ini selesai, kegelapan hitam pekat, seperti malam tanpa bulan, menelan hutan boneka hidup. Setelah 5 detik, air mata spasial yang terus tumbuh muncul di atas kota. Setelah 3 detik, air mata itu berubah menjadi lubang hitam kolosal. Lubang hitam menelan semua cahaya, dan tidak ada pemain yang bisa melihat apapun di dalamnya. Namun, mereka bisa merasakan aura yang kuat muncul dari fenomena tersebut. Seolah-olah waktu dan ruang telah membeku, setiap pemain di kota itu menatap dalam keheningan yang mengejutkan saat menara setinggi 100 meter jatuh ke pusat kota. Apa itu? Bagaimana energi gelap bisa begitu padat? Yuan Tixin tercengang, tidak bisa mengalihkan pandangannya dari menara yang sekarang menghiasi kota hutan batu. Bahkan dia berjuang untuk bergerak saat berada di bawah pengaruh aura menara. Dia akan beruntung menunjukkan 10% dari kekuatan tempurnya, dalam keadaan seperti itu, bahkan seorang ahli biasa bisa mengalahkannya. Namanya Menara Kegelapan. Si Feng mengumumkan dengan senyum puas. Tentu saja, Anda bisa menyebutnya dengan nama lain. Menara Kematian.